Assalamualaikum Bu Yuli, Waalaikumsalam Ibu Leni. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu gimana? baik juga, Alhamdulillah. Eh, Katanya hari ini Bu Yuli mau melakukan coaching ya? Iya Bu, benar. Jadi hari ini rencananya saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Martina. Oh iya, jadi nanti ketika Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Martina, ada rubrik penilaian yang akan saya nilai untuk coach dan coachnya ya. Yang pertama rubrik penilaiannya tuh apakah alur tirtanya sudah sesuai atau belum. Yang kedua, apakah Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Yang ketiga, apakah coach bisa menjawab pertanyaan atau merespon pertanyaan dari Ibu. Yang keempat, menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita memulai observasi ini, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan lagi. Apa boleh, Bu? Iya Bu, silahkan. Ya. Saat Ibu ingin melakukan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentang present atau kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Jadi, tiga kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh, present tadi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Betul sekali. Nah, di antara ketiga ini, adakah yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan di sini, saya ingin bisa mendengar baik dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada dua kompetensi inti yang ingin Ibu capai lebih spesifik ya. Betul. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Kalau ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah ketika si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dia tahu langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dia yang sedang dihadapi. Oh iya, jadi indikator ketercapaiannya itu jika si coach tadi telah menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahannya sendiri ya. Betul, Ibu. Itu yang Ibu ingin dapatkan. Kalau begitu silahkan Ibu Yuli mulai coachingnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Martina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Ya, jadi ada apa ini Ibu menghubungi saya? Kayaknya ada kegelisahan gundah gulana gitu. Mungkin bisa dibagi atau mau diceritakan ke saya? Benar Bu Yuli. Saya ini lagi bingung Bu Yuli. Jadi di kelas itu kan ketika mengajar, harusnya ya peran kita sebagai seorang pengguru itu kan salah satunya jadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi saya merasa itu di pemimpin pembelajaran saya belum dapat. Anak-anak belum bisa terlalu tertib. Kemudian cara mereka memahami itu ya masih agak kurang. Ada beberapa yang paham, tapi sebagiannya lagi belum. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan ini Ibu ada masalah di pengelolaan kelas ya? Iya, benar. Ketika menyampaikan materi pembelajaran. Oke, baik. Ini Bu, kalau dari pembicaraan ini sebenarnya Ibu nantinya pengennya dapat apa sih dengan Ibu menceritakan ini nanti? Saya sih kepengennya itu ketika berada di kelas anak-anak bisa terpenuhi kebutuhannya Bu. Jadi pada saat saya mengajar saya bisa memberikan apa yang seharusnya siswa dapat. Jadi anak-anak bisa fokus, bisa tertib. Kemudian saya maunya itu anak-anak bisa paham. Jadi tidak hanya
20%, 50% anak yang paham, tapi saya maunya mereka paham keseluruhan. Oke, jadi Ibu pengen anak-anak itu paham utuh, paham secara keseluruhan gitu ya ketika Ibu menyampaikan materi pelajaran di kelas. Nah, menurut Ibu untuk bisa anak-anak paham itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa paham gitu? Mungkin ada beberapa ya yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu mungkin saya harus menguasai teknik pembelajaran, utamanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi artinya anak-anak ini tidak hanya mencapai satu kelompok aja yang paham, tapi benar-benar semua kelompok paham. Nah itu satu. Kemudian yang kedua mungkin saya perlu belajar banyak bagaimana mengelola kelas. Jadi dua itu sih mungkin yang bisa saya lakukan. Oke, jadi Ibu ingin bisa menurut Ibu supaya anak-anak itu bisa paham materi secara utuh, Ibu harus bisa apa tadi menguasai teknik pembelajaran khususnya pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu ya. Yang kemudian Ibu juga menguasai bagaimana pengelolaan kelas yang baik. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, terus untuk kalau melihat kondisi, itu kan kondisi ideal ya Bu ya, kalau Iya. kita skalakan dari 1 sampai 10. Nah, untuk saat ini kondisi di kelas Ibu itu masuk di skala berapa sih? Oh, kalau menurut saya sih Bu ya, mungkin masih di skala 5. Di 5 ya Bu Iya. ya. Karena anak-anak tadi belum bisa semuanya paham utuh gitu ya. Oke, nah terus dengan diskusi ini Ibu inginkan adanya perubahan. Iya. Nah, Ibu mau meningkatkan menjadi berapa untuk kondisi itu? Kalau bisa sih sampai ke skala 10 Bu. 10 ya Bu Iya. ya. Nah, terus kalau untuk ke skala 10 itu langkah-langkah apa yang atau mungkin Ibu akan ngapain gitu untuk bisa sampai ke tahap 10 itu tadi supaya anak-anak bisa paham utuh. Iya. Kalau tadi itu kan saya ada 2 pilihan, manajemen kelas dengan pengelolaan kelas ya dengan teknik pembelajaran. Nah, mungkin yang pertama saya lakukan itu perlu menguasai teknik pembelajaran, utamanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin saya butuh seseorang yang bisa mengajari teknik tersebut sehingga nanti di dalam kelas benar-benar saya bisa. Oke. Ibu sudah ada bayangan gitu orang yang akan membantu Ibu untuk memahamkan Ibu tentang teknik pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya ada sih Bu, cuma beliau itu lain di sekolah saya, ada di sekolah lain. Tapi kalau misalnya saya memang serius mau belajar, mungkin beliau ada waktu kalau mau mengajari teknik tersebut. Berarti beliau ini rekan dari lain sekolah gitu ya. Oke. Nah, terus untuk itu kapan kira-kira Ibu akan melakukan berarti ini Ibu mau melakukan dengan kolaborasi dengan teman lain gitu. Nah, terus kalau ini kapan kira-kira Ibu bisa melakukannya? Mungkin dalam waktu dekat ini Bu, karena kebetulan ini sudah pas tahun ajaran baru, jadi saya maunya pas di tahun ajaran ini benar-benar saya sudah bisa benar-benar bisa memenuhi kebutuhan peserta didik lah di kelas. Jadi mungkin minggu depan lah. Minggu depan. Iya. Oke, itu kan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu juga berkolaborasi. Itu kan perlu ada hal yang disiapkan gitu Bu ya. Iya. Nah, itu bagaimana untuk persiapannya itu siapa yang akan membantu Ibu menyiapkan itu semua dalam waktu dekat itu? Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa sih yang memang mau belajar juga. Jadi nanti saya akan mengajak teman, namanya itu Ibu Hamsia. Oke. Jadi bersama Ibu Hamsia, Ibu akan menyusun modul berdiferensiasi itu tadi, seperti itu Bu ya. Benar. Oke, baik Ibu, dari percakapan ini menurut Ibu apa sih yang sudah Ibu dapatkan
Baik. Jadi dari percakapan ini ternyata ada hal yang bisa saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ini. Jadi nantinya saya akan mencoba untuk belajar lebih fokus lagi, utamanya yang teknik pembelajaran berdiferensiasi tadi, supaya nantinya benar-benar terpenuhi gitu. Oke, ya baik Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi cerita dengan saya. Nah, jadi nanti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan di sekolah dalam dalam membuat persiapan modul berdiferensiasi. Kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan dari luar sekolah tadi ya, untuk memahamkan Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Benar. Oke. Baik, semoga rencana Ibu ini nanti bisa berjalan dengan baik, dan jangan lupa kabari saya lagi kalau nanti sudah diterapkan ya Bu. Sepertinya saya pengen dengar ini nanti hasilnya seperti apa untuk Ibu setelah melakukan kolaborasi ini tadi. Baik Bu, terima kasih banyak, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga karena sudah membantu saya menemukan apa yang seharusnya saya lakukan. Oke, baik. Sampai jumpa lagi Bu Martina. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yuli, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Bu, benar. Bagaimana tadi hasil proses coaching? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah coachingnya sudah selesai, berjalan lancar, baik, dan sesuai dengan rencana Ibu. Baik, alhamdulillah. Setelah proses observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli. Ya Ibu, boleh. Iya, Maya. Apa sih yang Ibu sudah dapatkan saat melaksanakan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan dari diskusi ini kepada coaching, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan si coaching, dan saya menuntun untuk kepada si coaching agar membuat rencana aksi dari permasalahannya. Dan saya tadi juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dari permasalahan yang ada si coaching ini tadi. Ya, jadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta tadi ya? Betul sekali Ibu. Ya. Jadi baik Ibu Yuli, Ibu sudah menggunakan alur Tirta. Tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah mengungkapkan tujuan, baru identifikasi, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Pada saat prosesnya juga saya melihat kehadiran penuh Bu Yuli. Bu Yuli mendengarkan juga secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Martina. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi itu sangat luar biasa Bu ya. Nah, jadi kedepannya semoga Ibu bisa menjadi inspirasi untuk mengcoaching teman-teman lainnya ya. Amin, amin, alhamdulillah. Ya. Oh iya, satu lagi Bu Yuli. Ya Bu. Kira-kira ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mendalami alur Tirta lebih baik lagi ya Bu, agar pada saat proses coaching berikutnya bisa lebih luas, lebih santai. Ya intinya proses coaching saya yang ke depan bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oh begitu, ya baik, sangat luar biasa ya Bu Yulia. Jadi Ibu sudah paham dan mendalami tentang alur Tirta supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan tanya jawab dan observasi proses coaching menggunakan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Martina. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya.
Ibu, saya dengar Ibu mau melaksanakan coaching hari ini. Iya Bu, dengan Ibu Leni. Oh iya, dengan Ibu Leni. Jam berapa Bu rencana coachingnya? Rencananya itu jam 10. Oh, jam 10. Iya. Oke. Ya, jadi kalau untuk melaksanakan coaching, sebelumnya kita mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaiannya ya Bu ya. Nah, di Baik. sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian, hal-hal yang akan saya nilai nanti ketika Ibu melakukan proses coaching. Nah, di sini yang dinilai untuk coach dan coachee. Jadi yang pertama, apakah alur diskusinya sudah menggunakan alur Tirta, nah atau belum menggunakan alur Tirta. Yang berikutnya, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee. Bagaimana Ibu bisa menggali nanti informasi dari coachee Ibu. Dan yang ketiga, saya juga akan menilai bagaimana sih nanti coachee ini merespon ataupun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu rubrik penilaian kita nanti. Bagaimana Ibu? Apakah siap dengan Insya rubrik penilaiannya? Baik. Insya Allah Bu. Nah, sebelum melaksanakan coaching, setelah menyampaikan rubrik, saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan Ibu nanti ya. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebenarnya saat coaching nanti, Ibu itu kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Oke. Saya maunya sih mengembangkan yang bagian mendengarkan aktif Bu ya. Karena saya orangnya itu agak susah fokus. Oke. Itu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Martina di sini adalah mendengarkan aktif. Karena Ibu memiliki masalah kurang fokus ya. Iya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya hanya satu saja Bu dari 3 kompetensi itu? Atau ada lagi? Yang agak perlu saya kembangkan itu aja sih Bu, mendengarkan aktif. Kalau yang 2 itu agak lumayan sih. Oke, berarti Ibu sudah bisa hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Jadi di Iya. sini masalahnya karena Ibu kurang fokus, jadi Iya. mau memaksimalkan itu ya. Berarti untuk kompetensi yang spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif. Aktif. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, kan Ibu ingin supaya bisa mendengar dengan baik. Pastinya ada indikator ketercapaian ya Bu, agar itu bisa terukur. Menurut Ibu, indikator ketercapaian itu yang seperti apa? Apa yang akan memenuhi itu? Indikator ketercapaiannya yang memenuhi itu tadi. Oke. Untuk indikator ketercapaiannya itu ketika saya benar-benar bisa mendengarkan nih apa yang disampaikan oleh si coachee, kemudian nanti dari apa yang diceritakan oleh si coachee ini saya mampu mengarahkan sehingga si coachee mampu menemukan solusi nantinya. Jadi saya merasa itu tercapai ketika saya benar-benar bisa memahami betul apa sih yang disampaikan oleh si coachee ini. Oh, berarti Ibu harus mengembalikan fokus, memusatkan pendengaran di sesi coaching, dan agar ini ya nanti si coachee dia bisa menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya. Seperti Benar. itu ya Bu ya? Ya benar Bu. Jadi saya berharapnya itu pada saat saya melakukan coaching, saya benar-benar paham tuh sebenarnya coaching ini apa sih yang ingin didapatkan dari proses coaching ini. Oke, baik-baik. Jadi Ibu sudah memahami ya
apa namanya proses ini harapannya si coach ini tahu solusinya. Iya. Oke, baik Ibu, sepertinya Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching. Rasanya cukup kita ngobrol-ngobrol untuk sebelum proses observasi ya. Nanti setelah selesai melaksanakan coaching bersama Ibu Leni, kita akan diskusi kembali. Oke, selamat melaksanakan coaching. Semoga berhasil ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Ibu Martina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Leni, saya lihat Ibu agak ini, apakah ada sesuatu yang mau diungkapkan? Iya ini Bu, saya lagi pusing sebenarnya. Pusing kenapa Bu? Saya pusing, saya ini kan mengajar 12 jam seharian. Dari pagi sampai sore dengan mata pelajaran yang sama karena di sekolahan saya kan menggunakan sistem blok. Jadi untuk menyusun pembelajaran itu sedikit bingung supaya anak-anak ini tetap fokus, sedangkan pada saat siang itu kan kadang mereka sudah mulai pusing, akhirnya tidak fokus Bu. Oh, berarti Bu Leni ini ada kendala dengan pembelajaran ya? Iya Artinya karena jamnya itu 12 jam, dan itu satu hari ya? Iya Bu, Oh, benar jadi- sekali. Kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Leni, apa yang ingin didapatkan? Saya ingin mendapatkan cara atau kiat bagaimana saya bisa mengatasi agar anak itu bisa fokus di kelas. Seperti itu. Pada saat pembelajaran saya, walaupun itu berlangsung selama 12 jam, seperti itu, Bu. Oh, artinya Ibu menginginkan sesuatu, eh, mengajar di kelas itu selama 12 jam, Ibu ingin tetap kondusif ya? Iya, anak-anak tetap antusias. Iya. Oke. Dari keadaan yang Ibu hadapi sekarang ini, kalau di rentang ya, itu kira-kira berada di skala berapa? Sepertinya skala 4, Bu. Skala 4 berarti skala 4 ya. Oke. Nah, nanti setelah kita melakukan percakapan ini, apakah Ibu Leni ingin meningkatkan nih dari skala 4 ke angka berapa gitu? Saya ingin meningkatkan ke skala 8, Bu. Oh, ke skala 8. Nah, ini kan Ibu Leni nih mau meningkatkan dari angka 4 ke angka 8, ke skala 8 ya. Kira-kira apa saja nih usaha Ibu Leni untuk mencapai hal tersebut? Rencananya saya ingin lebih banyak variatif dalam model pembelajaran, metode pembelajaran saya di kelas supaya agar anak-anak tidak jenuh seperti itu. Jadi selama ini kan mungkin cara mengajar saya itu kalau dia cuma sedikit jamnya Bu ya, sekitar 2 jam atau 3 jam dengan metode yang sama saya terapkan mungkin bisa berhasil. Tapi karena ini 12 jam, jadi saya harus bisa menarik fokus mereka. Jadi rencananya metode pembelajaran lebih bervariatif seperti sesi pertama saya mengadakan mereka kerja kelompok, selanjutnya nanti mungkin bermain peran, yang terakhir mungkin lebih kayak permainan game seperti itu Bu. Oke, berarti targetnya ini ingin pembelajaran lebih bervariatif ya. Iya. Kira-kira apakah ada usaha lain lagi nih supaya pembelajaran di kelas Ibu itu lebih kondusif lagi? Sepertinya saya ingin menitik beratkannya itu kepada siswa yang lebih aktif Bu. Jadi seperti melakukan percobaan, terus mereka menggunakan aplikasi, menggunakan internet, aplikasi untuk pembelajaran. Jadi ingin supaya mereka lebih aktif, jadi tidak terkesan pembelajaran itu dari saya atau monoton seperti itu Bu. Oh, berarti sudah ada 2 cara nih. Apakah Iya. masih ada cara lain lagi yang kira-kira memungkinkan supaya Ibu bisa mencapai di skala 8? Untuk saat ini baru itu sih Bu yang ada saya 2. pikirkan ya. Ada 2 ya, berarti pembelajaran yang bervariatif dengan melakukan pembelajaran supaya peserta didiknya jadi lebih aktif gitu ya. Iya Bu. Oke. Untuk melakukan hal tersebut, apakah Ibu ada yang bisa membantu atau ada dukungan dari siapa gitu? Yang pasti saya akan
berkomunikasi sama guru senior yang ada di sekolah itu Bu ya, apalagi untuk guru IPAS. Jadi saya akan bertanya kepada beliau bagaimana trik and triknya supaya bisa mengajar 12 jam, karena jujur mungkin saya saja sebagai guru di kelas yang sama mungkin akan merasa jenuh, apalagi anak-anak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan cari literasi dan belajar lagi bagaimana cara meningkatkan motivasi anak dan antusiasme selama belajar. Oke. Nah, di antara usaha Ibu nih, kira-kira yang paling ideal nih yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat yang mana nih? Yang dalam waktu dekat sepertinya pembelajaran lebih bervariatif sih Bu. Oh, lebih bervariatif. Dan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan seseorang yang ada di sekolah Ibu ya? Iya, nanti bisa minta dukungan teman untuk melihat bagaimana seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan memulai? Karena itu perlu persiapan dalam RPP dan bahan ya Bu, sepertinya saya bisa memulainya sekitar bulan depan. Oh, oke, baik. Jadi memang butuh persiapan ya. Oke. Baik, boleh nih dari percakapan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira apakah Ibu sudah mendapatkan nih apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Ya, kedepannya saya ingin lebih bervariasi dan memahami metode pembelajaran agar siswa itu tetap fokus dan antusias Bu ya sama belajar itu. Dan saya akan mencoba belajar dengan rekan dan mencari literasi lagi agar lebih bisa meningkatkan kompetensi saya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan Bu ya. Iya Bu, semoga. Dan nantinya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan saya akan lihat apakah usaha Ibu itu benar-benar sudah Ibu capai di skala 8 atau bagaimana. Oh iya, baik Oke. Bu. Baik Bu, itu aja untuk percakapan kita hari ini. Saya doakan mudah-mudahan usaha Ibu berhasil ya. Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Martina, gimana nih? Sudah selesai proses coachingnya tadi? Sudah Bu, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Gimana perasaannya ketika sudah selesai coaching? Apa ya, rasanya lega karena ternyata melalui proses coaching ini si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, alhamdulillah. Nah, baik Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Ibu Martina berkaitan dengan kegiatan setelah coaching. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan adalah pada saat Ibu melaksanakan coaching, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik, jadi setelah melakukan coaching dengan Ibu Leni tadi pada pukul 10, ternyata kemarin itu kan saya ingin agar bisa mendengarkan dengan aktif. Betul. Dan ternyata memang benar, dari proses coaching itu saya bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan, apa yang diceritakan oleh si coach. Jadi si Ibu Leni ternyata mengalami masalah di pembelajaran di kelasnya. Beliau itu mengajar 12 jam dalam seharinya dan itu bersambung Bu. Nah, dari cerita tersebut karena saya benar-benar sudah bisa mendengarkan dengan aktif, akhirnya Ibu Leni bisa menemukan solusi sehingga walaupun mengajar 12 jam, tapi beliau tetap bisa membuat peserta didiknya aktif dalam kelas. Oke, baik. Baik Ibu, jadi itu tadi yang sudah Ibu dapatkan. Nah sekarang saya nih mau menyampaikan hasil observasi saya, catatan saya nih ya, yang tadi sudah menyimak Ibu proses coaching. Nah jadi kalau dari pengamatan saya lihat Ibu Martina nih sudah berhasil nih melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan saya amati tadi Ibu juga berusaha sudah untuk mendengar baik ya gitu. Ibu fokuskan untuk mendengar baik sehingga Ibu bisa memberikan jawaban, bisa mengarahkan
Nah, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan kepada si Koci untuk diskusi ini apa. Kemudian Ibu juga mengidentifikasi permasalahannya si Koci. Kemudian Ibu juga bisa mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi atau langkah-langkah dari solusi permasalahannya. Nah, dan di sesi terakhir, Ibu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dari si Koci untuk melaksanakan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian saya juga mendengar itu Ibu sangat fokus sekali ya mendengar percakapan Ibu dengan Koci tadi, itu sangat fokus sekali sehingga Ibu itu bisa benar kata Ibu tadi, Ibu sudah menguasai untuk hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, ditambah lagi penguasaan Ibu yang ingin ditingkatkan adalah mendengar baik ya untuk fokus. Nah, itu di situ terlihat Ibu begitu fokus menyimak sehingga mengarahkan solusi-solusi itu bisa tepat gitu. Iya. Jadi si Koci bisa tahu, oh solusi saya seperti yang dia harapkan begitu. Nah, luar biasa sekali yang Ibu Martina tadi lakukan pada saat proses coaching gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan itu sangat menginspirasi sekali. Nah, untuk berikutnya nih satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ini kan sudah selesai coaching. Kira-kira nih apalagi sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching ini? Kan nggak berhenti sampai di sini ya? Iya. Gitu. Apalagi yang pengen Ibu kembangkan? Saya maunya sih lebih terampil lagi dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat, sehingga nantinya benar-benar di sekolah kami itu permasalahan-permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian saya maunya itu ada beberapa rekan guru yang bisa terampil juga dalam melakukan coaching. Jadi bukan hanya saya sendiri, tapi rekan kerja juga mampu melakukan hal yang sama. Oke, baik. Berarti Ibu di sini ingin lebih terampil. Artinya Ibu harus lebih benar-benar memahami, mendalami, dan menguasai alur tirta tadi agar Ibu bisa lebih terampil. Benar. Nah, Ibu juga ingin mengajak gitu ya rekan guru lain untuk bisa melakukan proses coaching juga. Iya, Luar benar, biasa sekali ya Bu ya. Iya, Kompetensi yang ingin diharapkannya. Semoga setelah mendalami alur tirta lagi, Ibu jadi lebih terampil dan bisa lebih sempurna lagi untuk proses coachingnya. Oke, baik Bu, kita sudah sampai di penghujung waktu kegiatan ini ya. Dari tadi kita sudah diskusi dari sebelum observasi, pelaksanaan observasi, dan ini setelah observasi. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan bersama di sini, pengalaman-pengalaman yang Ibu Martina bagikan. Nah, itu luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi yang lain dan kedepannya Ibu Martina bisa lebih sukses lagi. Iya, benar. Oke Ibu, saya cukupkan. Terima kasih Terima atas kasih jawaban banyak. dan waktu bincang-bincangnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Martina. Saya dengar nih kalau Ibu Leni akan melakukan coaching ya Iya, dengan Bu. rekan kerja. Iya. Ibu Leni rencananya mau melakukan coaching dengan siapa nih? Saya ingin melakukan coaching dengan Bu Yuli, Bu. Oh, dengan Bu Yuli. Oke. Rencananya itu coachingnya akan dilaksanakan kapan? Rencananya coachingnya akan dilaksanakan besok, Bu. Oh, besok ya. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa penilaian ya, karena nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya menjadi supervisornya ya, saya akan menilai. Nah, penilaian yang akan saya nilai nanti di sini, bagaimana Ibu melakukan proses coaching itu dengan baik ya. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana Ibu bisa hadir sepenuhnya pada saat melakukan coaching. Kemudian yang kedua,
Ibu bisa menjadi pendengar aktif atau mendengarkan aktif ya. Kemudian yang ketiga, saya akan melihat bagaimana prosesnya Ibu Leni ini bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian selain itu saya juga akan melihat Ibu Leni itu pada saat melakukan coaching apakah sudah melakukan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, kemudian bisa memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu Leni, sebelum Ibu melakukan proses coaching, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Rencananya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, jadi Bu Leni pada saat melaksanakan coaching dengan Ibu Yuli ya, Iya. ingin kalau Bu Leni ini bisa mendengarkan aktif ya Iya. dengan pertanyaan berbobot. Apakah masih ada yang ingin Ibu kembangkan? Dua itu saja dulu, Bu, karena saya agak kurang, Bu, di mendengarkan aktif. Akhirnya saya kesulitan untuk membuat pertanyaan. Oh iya, iya bersambung ya. Iya, Bu. Artinya kalau kita Ibu Leni bisa mendengarkan aktif, otomatis Ibu Leni juga Iya, bisa Bu. memberikan pertanyaan berbobot ya. Hmm. Oke, baik. Selanjutnya nanti pada saat proses coaching itu tadi ya, saya akan mengamati prinsip coaching ini, kemudian saya akan mengamati prosesnya Ibu Leni ya selama melaksanakan coaching. Terus nanti apakah ada harapan Ibu Leni nih setelah melakukan coaching dengan Ibu Yuli? Harapannya sih setelah saya melakukan coaching ini terjadinya sebuah perubahan ya, Bu. Nanti Ibu Yuli mampu menemukan suatu langkah atau solusi atas permasalahan yang timbul dari dirinya sendiri, seperti itu. Oh, jadi Ibu berharapnya di sini setelah melakukan proses coaching, Ibu Yuli bisa menemukan solusi ya Iya, Bu. dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, Bu, benar sekali. Oke. Nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, apakah Ibu perlu seseorang yang bisa memberikan dukungan atau bagaimana? Saya perlunya sih dari rekan kerja, Ya. pasti untuk memberikan dukungan. Jadi juga nanti mungkin saya libatkan untuk melihat dan dari Ibu juga untuk melihat bagaimana proses coaching saya tadi. Oke, baik. Jadi kita kembali lagi ya, Bu. Jadi Bu Leni ini ingin melakukan proses coaching dengan Ibu Yuli itu artinya mau meningkatkan dua kompetensi ini ya. Iya, Bu. Nah, jadi semoga Ibu Leni nanti pada saat melakukan proses coaching bisa mencapai hal tersebut Iya, ya. Bu. Kira-kira hal ideal yang menurut Ibu Leni ini kapan sih indikator itu tercapai setelah Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Yuli? Yang pasti ketika terjadi komunikasi ya, Bu, antara saya dengan Ibu Yuli dan saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, lalu kemudian Ibu Yuli mampu diarahkan untuk mengatasi solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik. Jadi Ibu Leni ini merasa itu tercapai ketika Ibu bisa menuntun ya, menuntun Ibu Yulinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Ibu Leni, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar ya. Iya, Bu. Nah, sukses buat Ibu Leni dan Iya, Bu. untuk percakapan kita hari ini cukup ya. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita akan ketemu lagi ya. Oh iya, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, terima kasih juga Bu Iya, Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya sehat, baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Ini Ibu Yuli terlihat sedikit murung, seperti ada masalah. Iya, ini nah Bu, saya ini sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Bisakah Bu? Oh, sangat bisa. Kira-kira apa yang ingin Ibu tanyakan? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok rasa-rasanya nih ya, cara penyampaian materi itu begitu saja, monoton saja, ceramah lagi, masih pakai metode konvensional gitu loh. Padahal kan
zamannya sudah berkembang ya, teknologi pendidikan juga sudah semakin berkembang pesat. Tapi lagi-lagi mereka ini, teman-teman guru di sekolah saya ini masih menggunakan cara konvensional dalam penyampaian materinya. Seperti itu nah Bu masalahnya. Jadi intinya itu pembelajaran yang dilakukan di kelas itu masih metode lama ya, masih metode konvensional, kurang inovatif dan menarik. Betul Bu Yuli? Betul Ibu. Jadi penyampaian pembelajarannya itu nggak variatif. Ya tidak ada inovasi sama sekali lah. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya pastinya saya pengen ada solusi lah ya dari permasalahan saya di sekolah terkait dengan guru-guru saya itu tadi, teman-teman saya di sekolah begitu Bu. Jadi intinya ingin ada perubahan ya, menjadi lebih baik. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Yuli dapatkan? Saya itu ya pengennya ada perubahan dari cara penyampaian materi. Pengennya menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Bu. Baik, kalau begitu menurut Ibu Yuli, indikator penyampaiannya itu harus berkreatif ya? Iya. Nah, jadi kira-kira apa indikatornya? Ya dikatakan pembelajaran itu bervariatif ya ketika dia bisa menyampaikan materi itu menggunakan berbagai macam media. Tidak hanya ceramah saja ya, bisa diskusi, bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar, menggunakan media-media pembelajaran seperti aplikasi Quizizz, Kahoot. Nah, itu kan bisa tuh digunakan. Nah, walaupun hanya sekedar membuat materi presentasi pakai PowerPoint aja, itu sudah lumayan loh Bu, udah jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Atau pakai Canva itu, yang lagi ramai ya di kalangan guru saat ini. Kan daripada hanya pakai metode konvensional yang sifatnya hanya satu arah tanpa menggunakan media tuh kan rasanya udah variatif gitu loh Bu. Jadi ya seperti itu maunya indikatornya. Kalau misalnya nih ada rentangnya Bu ya, antara 1 sampai 10. Pembelajaran di sekolah Ibu tuh kira-kira rentangnya berapa? Di sekolah saya itu rentangnya saat ini adalah 5. Karena banyak sekali guru-guru, masih banyak lah ya guru-guru senior yang mereka ya metodenya masih konvensional, jadi ya 5 lah. Kira-kira Ibu inginnya itu berada di rentang berapa atau level berapa? Kalau saya sih harapannya pengen meningkatkan sampai ke level 7. Ya itu tadi karena banyak guru senior, jadi kalau mau ditingkatkan sampai ke level yang lebih tinggi lagi ya kayaknya berat lah ya, paling tidak ke level 7 lah itu sudah cukup lah. Kira-kira apa usaha yang akan Ibu Yuli lakukan agar bisa berada di level atau rentang 7 tadi? Sebenarnya saya tuh masih memikirkan juga ya Bu ya, kira-kira apa gitu ya untuk kondisi ini. Tapi mungkin bisa ini, kita biasanya saya itu suka bercerita nih, berdiskusi dengan teman-teman kalau saya menggunakan suatu media tertentu. Harapannya sih supaya bisa tertarik dan akhirnya mengikut. Nah, mungkin juga saya bisa melakukan metode mentoring atau pendampingan individu gitu, yang sifatnya face to face antara saya dengan guru tersebut yang ingin dilakukan untuk perubahan cara penyampaian pembelajarannya. Ya kira-kira seperti itu sih Bu. Jadi rencananya Ibu Yuli itu akan melakukan strategi mentoring dan pendampingan individu ya? Ya, betul Ibu. Kira-kira adakah cara lain selain itu? Selain mentoring dan pendampingan individu, coba deh nanti saya konsultasikan dulu dengan manajemen sekolah, ke kepala sekolah atau paling tidak ke wakakurikulum ya Bu ya,
untuk bisa dibuatkan semacam diklat atau workshop yang sifatnya adalah untuk pengembangan pembelajaran. Nah, jadi nanti bisa memaksimalisasi penggunaan media-media pembelajaran di workshop itu. Jadi rencananya tadi akan melakukan mentoring, pendampingan individu, dan berkomunikasi dengan kepala sekolah atau waka kurikulum untuk melakukan perencanaan workshop ya. Betul sekali. Ya, jadi kira-kira dari ketiga itu mana yang lebih mudah dilakukan? Kalau saya lihat-lihat sih sepertinya yang bisa dilakukan untuk saat ini mungkin mentoring ya Bu ya. Karena kan kalau mentoring itu hanya berhubungan antara saya dengan gurunya langsung. Nah, kalau saya mau menerapkan mengadakan workshop itu rasanya kayaknya untuk dalam waktu dekat ini agak sulit ya, karena kan begitu banyak persiapannya, harus waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama, biayanya juga lumayan, kemudian harus mencari narasumber yang relevan. Nah, itu kan butuh proses ya yang agak panjang. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan saat ini itu tadi mentoring ya. Jadi Ibu akan melakukan mentoring ya. Kira-kira adakah yang bisa membantu atau mensupport Ibu untuk melakukan kegiatan mentoring itu? Jadi di sekolah saya itu ada teman saya namanya Ibu Eka. Nanti saya akan minta bantuan beliau karena beliau menurut saya lebih memahami penggunaan teknologi informasi, dan beliau juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya bisa dibantu oleh beliau. Jadi nanti akan meminta bantuan rekan ya. Berarti di sini intinya adalah Ibu bisa berkolaborasi ya. Ya. Oke Bu Yuli, ini waktunya sudah mau habis ya. Jadi bagaimana? Kapan akan direalisasikan? Mungkin saya akan melaksanakannya itu minggu depan ya Bu ya. Karena kan saya harus berdiskusi dulu, harus menyiapkan modul yang akan saya sampaikan ke guru yang akan saya mentoringin seperti itu. Jadi minggu depan lah saya akan melaksanakan. Jadi mulai minggu depan Ibu akan mencoba mentoring tadi ya. Betul. Dan juga sudah mulai berdiskusi dengan waka ya, waka kurikulum atau kepala sekolah. Benar sekali, segala sesuatunya itu memang harus direncanakan terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira dalam waktu 1 minggu ini cukup ya? Insya Allah cukup Ibu untuk menyiapkannya. Nah, dari tadi nih kita sudah melakukan percakapan. Kira-kira apa yang sudah Ibu Yuli dapatkan? Saya jadi punya gambaran nih bagaimana untuk mengatasi permasalahan saya untuk supaya terjadi perubahan dalam hal penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah saya. Seperti itu. Baik, keren sekali ya. Jadi sudah punya bayang-bayang ya Bu ya. Nanti akan direalisasikan. Alhamdulillah ya. Jadi setelah diskusi hari ini bagaimana perasaan Ibu? Saya alhamdulillah merasa jadi tercerahkan ya. Jadi lebih lega karena akhirnya saya menemukan solusi untuk masalah yang sebenarnya selama belakangan ini menjadi beban saya banget gitu, ketika melihat anak-anak didik saya yang kasihan kayaknya mereka tidak ada peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti itu. Oke Bu Yuli, alhamdulillah ya sudah sampai sesi ini. Saya tunggu nanti kabarnya bagaimana Bu Yuli melakukan mentoring, terus apa tadi? Mengadakan workshop. Ya, workshop dan berdiskusi dengan waka kurikulum. Kita nanti akan melakukan jumpa lagi. Saya ingin mendengar kabar dari Ibu Yuli. Bagaimana hasilnya ya?
Baik Ibu, nanti setelah saya menerapkan kegiatan mentoring dengan guru-guru ini, saya akan hubungi Ibu lagi ya untuk menyampaikan hasilnya. Iya, Seperti Ibu. itu. Oke, Bu. Nah, semoga kapan-kapan kita bisa mengobrol lagi, Bu ya, dan bertemu lagi. Ya, terima kasih Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Yuli. Oke, Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana nih hasil coaching yang dilakukan tadi dengan Ibu Yuli? Alhamdulillah, Bu, berjalan lancar. Tadi sudah melakukan coaching ke Bu Yuli. Alhamdulillah. Mm. Apakah bisa diceritakan kira-kira proses coachingnya tadi itu membahas apa aja? Oh iya, tadi tuh dengan Bu Yuli, saya sudah melakukan langkah-langkah tirta, Bu. Jadi saya sudah menyanakan tujuan Bu Yuli bertemu itu apa yang ingin dibahas. Ternyata Ibu Yuli itu ingin membahas permasalahan tentang pembelajaran di sekolahnya yang lebih banyak itu menggunakan metode konvensional atau metode biasa. Jadi Ibu Yuli itu ingin agar kedepannya itu guru-gurunya itu lebih interaktif dalam pembelajaran. Jadi di sini saya mengidentifikasi masalahnya, lalu melakukan rencana aksi dengan menanyakan Bu Yuli kira-kira kedepannya rencananya seperti apa, dan ibunya sudah bisa memberikan solusi dengan cara melakukan mentoring, pendampingan individu, dan juga melakukan kegiatan IHT untuk pengembangan guru-guru di sekolahnya. Lalu rencana tindak lanjutnya kedepannya itu Bu Yuli maksudnya itu akan melaksanakannya seperti itu. Oh, baik. Jadi dari proses coaching tadi itu Ibu Yuli menemukan solusi ya. Iya Bu, benar sekali. Dengan cara melakukan beberapa langkah ya. Iya Bu. Nah, salah satunya itu IHT ya. Iya. Oke. Nah, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu, menurut Ibu nih, Iya Bu. apakah indikator yang akan kita capai di prakemarin itu apakah sudah tercapai kalau menurut Ibu? Iya Bu, indikatornya kan kemarin saya ingin mendengarkan atlet dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi di sini saya sudah berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh Bu Yuli, dan saya juga mengajukan pertanyaan agar Ibu Yuli mampu memusatkan dengan tujuannya tadi, seperti itu. Oke, baik. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penilaian saya ya, Iya, karena kemarin kan pada saat Ibu melakukan coaching, saya juga memperhatikan Iya, dan Bu. memang benar kata Ibu Leni tadi, Ibu benar-benar sudah bisa mendengarkan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coaching, kemudian Ibu juga mampu memberikan pertanyaan yang Iya. berbobot ya. Kemudian yang saya lihat di proses coaching kemarin itu, Ibu juga bisa hadir penuh ya. Hadir penuh, kemudian Ibu bisa menjalin kemitraan ya, benar-benar melakukan prinsip coaching yang Iya, Bu. yang seharusnya memang kita lakukan ya. Kemudian kemarin itu pada saat Ibu melakukan coaching ya dengan Ibu Yuli, Ibu juga sudah melakukan proses yang kreatif, kemudian Ibu juga sudah mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Ibu Yuli ya. Iya. Jadi dengan melakukan proses coaching, akhirnya Ibu Yuli mampu menemukan solusi nih Iya, Bu. dari apa permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Leni, untuk kedepannya nih, karena Ibu sudah melakukan coaching nih, apakah ada kompetensi lagi yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin belajar lagi Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi ingin belajar lebih banyak lagi seperti itu. Ya meskipun aslinya ya pada saat saya mengobservasi kemarin itu Ibu sudah melakukannya ya, tapi Ibu mau lagi lebih maksimal lagi Iya ya. Bu, benar sekali. Oke. Apakah ada lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Untuk sementara itu saja dulu Bu ya. Nanti kalau sudah ada lagi baru saya ingin mengembangkannya lebih lagi. Oke, baik. Jadi harapannya Ibu Leni ini bisa benar-benar melanjutkan apa yang sudah dilakukan hari Iya, ini ya dengan iya, Ibu Bu. Yuli. Oke, baik itu aja Bu. Terima kasih banyak ya. Iya. Nanti kita akan lihat ke depannya lagi bagaimana progres Iya. Ibu ke depannya ya. Iya, baik Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.